mendengarkan suara rakyat dan melaksanakannya. Bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya. Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kerugian serta perlakuan yang sama bagi semua orang. Nah, pada siang ini kita akan membahas lebih luas lagi mengenai demokrasi konstitusional pada abad ke-19 dan demokrasi pada abad ke-20 beserta bagaimana perkembangan-perkembangannya. Nah, bersama saya telah hadir 3 orang tokoh pengamat politik muda nih teman-teman. Saya akan memperkenalkan dari ujung kanan terlebih dahulu, yaitu Bung Fadri. Halo Bung Fadri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bung Fadri telah menyempatkan waktunya untuk datang ke talk show kita pada siang hari ini. Dan di tengah-tengah ada Mbak Tri. Halo Mbak Tri, gimana kabarnya hari ini Mbak? Oke, terima kasih Mbak Tri telah hadir di acara kita hari ini. Dan di sebelah paling kanan saya ada Bung Ronald. Halo Bung Ronald, gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat. Oke, tidak berlama-lama ya teman-teman. Hari ini kita langsung saja membahas topik kita pada siang hari ini, yaitu langsung saja ya kita bertanya nih kepada Bu Ronald. Karena berbagai banyaknya pertanyaan dan perdebatan yang muncul belakangan ini mengenai demokrasi konstitusional pada abad ke-19 dan abad 20. Jadi pada acara ini kita akan membahasnya menjadi lebih sederhana nih, Bu. Oke, Bu Ronald. Nah, menurut Bu Ronald sendiri bagaimana sih konstitusional pada abad ke-19 ini? Nah, terima kasih untuk Mbak Putri. Baiklah, saya akan menjawab. Nah, saya sendiri mendefinisikan demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai sebuah konstitusi yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Nah, pada masa ini, pemerintah hanya bersifat pasif dan hanya bergerak di bidang politik saja. Pemerintah baru akan bergerak apabila hak-hak manusia itu sendiri dilanggar atau ketertiban dan keamanan umum terancam. Maka dari itu sering disebut sebagai negara hukum klasik. Oke, terima kasih Bung. Lalu muncul lagi nih Bung pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang melatar belakangi demokrasi konstitusional ini pada abad ke-19 tadi? Ya, saya rasa karena itu sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, maka timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk membatasi kekuasaan tersebut ya dengan cara sebuah konstitusi. Oke nih Bung, muncul lagi nih Bung pertanyaan, apa sih yang melatar belakangi terjadinya demokrasi konstitusional pada abad ke-19 itu Bung? Nah, menurut pandangan saya, yaitu karena sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif, maka timbullah suatu gagasan bahwa cara yang terbaik untuk mengatasi kekuasaan itu ialah dengan suatu konstitusi. Apakah itu bersifat naskah ataupun tidak? Oke, terima kasih Bung. Lalu ada lagi nih Bung pertanyaan, kayak ada nggak sih ciri khas tertentu demokrasi konstitusional pada abad ke-19 ini? Nah, salah satu cirinya yaitu sifat pemerintah yang pasif. Di sini berarti pemerintah hanya menjadi wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen. Di sini, peranan negara lebih besar daripada peranan rakyat. Karena pemerintah hanya menjadi pelaksana keinginan-keinginan yang diperjuangkan secara liberal untuk menjadi keputusan parlemen. Oke, terima kasih nih Bung atas definisi sederhana yang Bung Ronald berikan. Kita beralih nih ke Mbak Tri. Mbak Tri, ada lagi nih Mbak pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai demokrasi pada abad 20. Nah, menurut Mbak Tri sendiri nih Mbak, bagaimana sih demokrasi pada abad 20 itu? Nah, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Akan saya jawab. Dalam abad 20, terutama setelah terjadinya Perang Dunia II, telah terjadi perubahan-perubahan yang sangat besar mengenai ekonomi dan sosial, yang dimana perubahan ini sangat jauh dari yang namanya abad ke-19 kemarin. Di abad 20 ini, peran pemerintah lebih diperluas begitu Mbak, yang dimana peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan juga bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat.
Nah, untuk abad 20 ini sendiri, demokrasinya diistilahkan dengan rule of law, yang dimana di dalamnya terdapat istilah sistem politik, yang dimana sistem politik demokratis itu berarti suatu organisasi pemerintahan yang memiliki hak untuk mengambil keputusan yang dimana diselenggarakan dari warga-warga melalui wakil-wakilnya yang telah diberikan pada saat suatu proses pemilihan yang secara bebas dan juga bertanggung jawab. Oke, Mbak. Kayak gini Mbak, ada lagi nih pertanyaan kayak kenapa sih pada abad ke-20 ini kita tidak menggunakan sistem lama yaitu sistem konstitusional pada abad ke-19. Menurut Mbak gimana? Nah, secara logika saya sendiri ya Mbak, itu yang namanya perubahan dari zaman ke zaman itu pasti ada kan ya, yang dimana perubahan itu pasti menuju ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaan Mbak Putri sendiri, kenapa sih kita tidak menggunakan sistem demokrasi abad ke-19 aja untuk abad ini? Nah, itu dikarenakan pada abad 20 ini telah terjadi perubahan, yaitu memperluas ataupun keaktifan dari pemerintah itu diperluas, baik itu dari sistem ekonomi, sosial maupun kesejahteraan masyarakat tadi, Pak. Nah, seperti kita sendiri di manusia, yang dimana manusia memiliki sifat yang mudah bosan terhadap sesuatu dan juga ingin mencoba hal baru. Begitu juga yang abad 19, yang dimana kita dalam fase perubahan ke yang lebih baik. Oke, berarti itu terdorong dari sifat manusia Ya, sendiri ya, ya. Mbak. Oke, terima kasih penjelasan sederhananya dari Mbak Tri. Lalu kita beralih nih ke Bung Fadri. Bung Fadri, ada lagi nih Bung pertanyaan mengenai perkembangan nih Bung. Menurut Bung, apa sih hal yang menjadi pembeda demokrasi konstitusional pada abad ke-19 dan pada abad 20? Oke, oke. Kita bisa membahas perkembangan apa? Itu kita tidak terlepas dari yang namanya persamaan dan perbedaan. Berhubung tadi Mbak Putri menanyakan tentang perbedaan, baiklah kali ini saya akan menjelaskan atau menyerahkan perbedaan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Ronald dan Mbak Tri tadi, yaitu tentang perbedaan demokrasi abad 19 dan abad 20. Itu perbedaannya pada abad 19 itu peranan pemerintah itu diperkecil atau dibatasi. Sedangkan pada abad 20 peranan pemerintah itu lebih besar, baik itu dalam segi ekonomi, budaya, dan bertanggung jawab atas keselamatan atau kesejahteraan masyarakat negaranya sendiri. Oke, terima kasih Bung atas definisi sederhananya. Semoga penonton kita dapat lebih mudah memahami pembahasan dan talk show kita pada siang hari ini. Sorry ya guys. Baiklah, saya rasa cukup sekian yang dapat kami tampilkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang hebat-hebat ini. Mari kita berikan tepuk tangan pada mereka. Baiklah, saya akhiri acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.